Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama bertatap layar kembali agar ponsel kita lebih bermanfaat. Kita belajar mengkaji ilmu agama, ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada pembahasan tentang faraid. Jikalau pertemuan pembahasan kita sebelumnya membahas tentang laki-laki yang mendapatkan bagian warisan tertentu, ada 4 orang laki-laki yang mendapatkan bagian warisan tertentu yang sudah ditentukan, dan yang lainnya adalah asobah. Maka sekarang kita akan membahas tentang anggota ahli waris dari kalangan wanita yang semuanya mereka bagian warisannya sudah ditentukan oleh syariat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tidak mendapatkan warisan yang dengan bagian yang ditentukan dari kalangan wanita hanyalah mereka wanita yang membebaskan budak. Namun 10 orang dari anggota keluarga dari kalangan wanita yang mendapatkan warisan semuanya sudah ditentukan bagiannya. Maka dari kalangan wanita yang pertama kali akan kita bahas yang mendapatkan bagian tertentu adalah kita membahas tentang binit. Binit ini adalah anak perempuan kandung. Namun jikalau anak perempuan tersebut adalah anak angkat dari mayit ataupun anak sambung dari mayit, orang yang meninggal, maka dia tidak mendapatkan warisan. Dan anak perempuan yang kita bahas di sini adalah anak perempuan kandung. Maka berapakah bagian yang akan ditentukan, bagian yang akan diambil oleh anak perempuan tersebut? Mari kita pelajari dan kita bahas anggota keluarga dari kalangan wanita yang pertama mendapatkan bagian warisan yang sudah ditentukan adalah anak perempuan. Dan mari kita lihat pembahasannya, kita lihat dalam pembahasan tersebut. Nah, anak perempuan, jikalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Arab, di dalam kitab-kitab ilmu faraid disebut dengan binit. Binit atau anak perempuan, dia memiliki 3 keadaan. Keadaan yang pertama yang biasa kita sebut dengan keadaan sendirian, ataupun jikalau kami istilahkan dalam bahasa Arab, dia menjadi ataupun dalam keadaan munfarid. Jikalau dia sendirian, dalam artian adalah tidak ada yang bisa mengganggu gugat bagian warisan anak perempuan tersebut, maka dia mendapatkan 1/2 atau kata lain dengan setengah warisan. Setengah warisan didapatkan atau diambil oleh binit, anak perempuan. Namun jikalau ada anggota keluarga lain, anggota ahli waris yang lain yang bisa mengganggu gugat atau merubah bagian binit, bagian anak perempuan, maka dia tidak lagi mendapatkan 1/2 dari bagian warisan. Berapakah yang dia dapatkan? Jikalau anggota keluarga lain yang kita sebut dengan mumasil. Siapakah mumasil ini? Mumasil yang memiliki arti dengan orang yang sama persis dengan anak perempuan, atau kata lainnya adalah anak perempuan lain. Jadi anak perempuannya lebih dari 1. Jikalau anak perempuan ini lebih dari 1, ada 2 ataupun ada 3 ataupun ada 4 anak perempuan, maka seluruh anak perempuan tersebut mendapatkan bagian 2/3 dari harta warisan. Jadi jikalau dia sendiri 1 orang, dia mendapatkan 1/2. Apabila dia berjumlah anak perempuan lebih dari 1, 2, ataupun 3, ataupun selebihnya, maka seluruh anak perempuan tersebut
mendapatkan 2/3. Selanjutnya, yang bisa merubah keadaan mengganggu gugat ahli waris lainnya, mengganggu gugat keadaan binit anak perempuan dari 1/2 adalah anak laki-laki dari si mayit. Anak laki-laki merubah bagian warisan binit yang tadinya 1/2 ataupun binit yang berjumlah banyak, anak perempuan yang berjumlah lebih dari 1 mendapatkan 2/3. Semuanya mendapatkan asobah apabila mayit memiliki anak laki-laki, atau dengan kata lain adalah saudara laki-laki dari binit ini, dan anak laki-laki tersebut diistilahkan dalam ilmu faraid dengan sebutan mu'assib, atau yang menjadikan anak perempuan tersebut mendapatkan asobah. Maka anak perempuan tersebut mendapatkan asobah bersama anak laki-laki tersebut. Maka tidak lagi mendapatkan 1/2 atau tidak lagi mendapatkan 2/3, tetapi binit anak perempuan tersebut mendapatkan asobah sisa dari harta warisan tersebut bersama dengan anak laki-laki. Setelah itu, maka kita tidak boleh melupakan kaidah lidzakari mithlu hadzil unsayain, maka bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Nah, itulah tadi berapa bagian warisan yang didapatkan oleh binit ataupun anak perempuan, dan yang bisa mengganggu gugat keadaan binit dari 1/2 hanyalah sesama anak perempuan dan juga anak laki-laki dari mayit ataupun orang yang meninggal yang diwarisi hartanya. Selanjutnya, kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya dan apa yang telah kita pelajari dari anak perempuan barusan. Kita memiliki sebuah permasalahan, seorang mayit atau seseorang meninggal dan anggota keluarganya dia meninggalkan suami. Selanjutnya, anggota yang ada adalah anak perempuan, dan yang ketiga ada anak laki-laki. Berapakah bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris tersebut? Ada suami, ada anak perempuan, dan ada anak laki-laki. Kita lihat suami. Kita ingat-ingat kembali berapakah yang didapatkan oleh suami dengan adanya anak perempuan dan anak laki-laki. Berapa? Ya, suami mendapatkan bagian 1/4. Kenapa mendapatkan 1/4? Karena ada bersama suami anak perempuan ataupun anak laki-laki yang kita kenal dengan anak kandung ataupun keturunan, far'un waris. Maka suami mendapatkan bagian 1/4. Selanjutnya, anak perempuan, ahli waris yang kedua adalah anak perempuan. Berapakah bagian warisan yang didapatkan oleh anak perempuan? Kita lihat siapa saja yang ada bersama anak perempuan ini. Ada suami dan ada anak laki-laki. Kita lihat di catatan kita tadi, siapakah yang bisa mengganggu gugat anak perempuan di sini? Apakah ada di antara mereka? Ya, ada yang bisa merubah bagian dari anak perempuan, yaitu tidak lain tidak bukan adalah anak laki-laki. Maka ketika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, keduanya mendapatkan asobah atau mendapatkan sisa. Nah, itulah bagian yang didapatkan oleh
ahli waris ketika ada suami, anak perempuan, dan anak laki-laki. Sangat mudah, dan insya Allah kita akan mudah untuk mempraktekannya. Soal selanjutnya adalah ketika seorang mayit meninggalkan suami dan anak perempuan serta ayahnya mayit. Ketika ada 3 orang ini, ada suami, ada anak perempuan, dan ada ayah dari si mayit, berapakah bagian warisan yang diambil oleh masing-masing orang tersebut? Kita lihat suami, berapakah yang diambil oleh suami? Apakah ada di antara seseorang ini yang bisa merubah bagian suami dari bagian asalnya? Ya, ada anak perempuan yang tidak lain adalah anak kandung ataupun keturunan dari mayit, maka suami mendapatkan 1/4. Selanjutnya anak perempuan, adakah di antara ketiga orang ini yang bisa merubah bagian asal anak perempuan? Tidak ada. Maka anak perempuan dia dianggap sendirian dalam hal ini, dan dia mendapatkan 1/2 dari harta warisan si mayit. Selanjutnya orang ketiga, ayah. Berapakah yang akan diambil oleh ayah dengan adanya suami dan anak perempuan? Adakah di antara 2 orang ini yang bisa mengganggu gugat bagian ayah, merubah bagian asal ayah? Ya, yang bisa merubah bagian ayah dari bagian asalnya adalah anak perempuan yang kita sebut dengan keturunan. Maka ayah di sini dengan adanya anak perempuan dia mendapatkan 1/6, plus jikalau ada sisa, ayahnya yang akan mengambil. Jadi ayah mendapatkan 1/6 plus asobah atau sisa, karena bersama ayah ada anak perempuan. Mudah, dan insya Allah sangat mudah kita lakukan. Kita latih kembali di soal yang ketiga. Ketika mayit meninggalkan anak perempuan 1 dan anak perempuan 2. Jadi di sini kasusnya adalah ada 2 anak perempuan dan suami. Jadi seorang ibu meninggal, dia memiliki 2 anak perempuan dan suaminya. Maka berapakah bagian yang akan diambil oleh kedua anak perempuan ini, dan berapa bagian yang akan diambil oleh suami dari si mayit ini? Kita lihat di catatan kita, ada anak perempuan berjumlah 2 anak perempuan. Berapa yang akan mereka ambil? Nah, karena ada 2 anak perempuan yang kita istilahkan tadi dengan sebutan mumatsil atau orang yang sama dalam satu permasalahan waris, maka 2 anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari bagian warisan. 2/3 bagian warisan yang mereka ambil. Selanjutnya suami, berapakah yang dia dapatkan? Yap, karena ada anak kandung atau keturunan dari si mayit, maka suami mendapatkan 1/4 dari warisan yang ada. Sangat mudah, dan insya Allah akan sangat mudah beberapa permasalahan yang akan kita temui. Sekali lagi, terakhir kita berlatih untuk bagian anak perempuan yang baru saja kita pelajari. Di sini kita temukan ada seseorang meninggal, dan ada ahli waris. Yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua
ada anak perempuan lagi, 2 anak perempuan. Selanjutnya ada anak laki-laki dan suami. Jadi seorang ibu meninggal, ada 3 anak, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki serta suami. Maka berapakah bagian yang diambil oleh anak-anak mayit tersebut dan berapa bagian yang diambil oleh suami? Kita lihat di catatan kita. Anak perempuan, adakah yang bisa merubah dari bagian asalnya? Ada anak perempuan yang sama, tetapi juga ada anak laki-laki. Maka ketika ada anak laki-laki, dia lebih kuat dari seluruhnya, maka seluruh anak ini, anak perempuan yang 2 dan 1 anak laki-laki bersama-sama mengambil asobah. Seluruhnya bersama-sama mengambil sisa dari harta waris yang ada. Setelah diambil bagian dari suami. Berapa bagian dari suami? Karena ada keturunan, suami mendapatkan 1/4. Setelah 1/4 diberikan kepada suami, maka sisanya seluruhnya diberikan kepada 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah, itulah tadi video pembahasan tentang binit ataupun anak kandung perempuan. Jadi simpelnya adalah keadaan bagi anak perempuan dalam hal warisan tidaklah banyak. Yang pertama, dia mendapatkan 1/2 warisan dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat dari setengah tersebut kecuali adalah saudara kandungnya anak perempuan ini, atau dengan kata lain adalah anak perempuannya dari orang yang mayit, dari orang yang meninggal. Jadi apabila anak perempuan berjumlah 2 ataupun 3, maka anak perempuan itu tidak mendapatkan lagi 1/2, tetapi seluruh anak perempuan tersebut mendapatkan 2/3. Dan orang kedua yang bisa mengganggu gugat ataupun merubah bagian asal anak perempuan adalah saudara kandungnya yang laki-laki. Saudara kandungnya anak perempuan ini, atau dengan kata lain adalah anak laki-laki dari mayit, dari orang yang meninggal. Maka tatkala ada anak laki-laki dari mayit ini yang dengan kata lain adalah saudara laki-lakinya anak perempuan yang kita sebut dengan ibn, maka anak perempuan ini berapapun jumlahnya, 1 ataupun 2 ataupun 3, maka seluruhnya mendapatkan asobah, mendapatkan sisa bersama bergabung dengan anak laki-laki ini. Semuanya mendapatkan asobah, dan itulah orang ataupun ahli waris yang bisa mengganggu gugat binit ataupun anak perempuan. Sangat mudah, dan insya Allah dengan latihan-latihan yang ada tadi kita bisa praktekkan sendiri, kita bisa jadikan rujukan ataupun referensi untuk keadaan-keadaan bagian warisan anak perempuan yang tidak ada di latihan tersebut sebagai pondasi. Dan insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih kita kembangkan keadaan anak perempuan dan ahli waris yang lainnya. Itulah tadi anggota warisan ataupun anggota ahli waris perempuan yang pertama yang kita bahas, di antara mereka yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan oleh agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita istiqomah untuk mudah selalu mempelajari ilmu-ilmu agama yang diajarkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu musta'an wa alihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.